Masa prasejarah atau kita kenal dengan masa praaksara atau kita kenal juga masa nirleka berarti adalah tidak ada tulisan. Nir tidak, leka aksara atau tulisan sehingga tidak ada tulisan. Masa praaksara dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah paleolitik, yang kedua mesolitik, yang ketiga neolitik, dan yang keempat adalah paleometalik. Masa praaksara di Indonesia tentunya berbeda dengan masa praaksara di luar negeri. Setiap masa akan berbeda-beda terutama untuk setiap bangsa itu sendiri. Seperti contohnya, Mesir itu sudah mengenal huruf hieroglif pada sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Indonesia baru mengenal sekitar abad 4 atau ke-5. Masa berburu dan meramu. Pada masa ini, manusia praaksara masih dalam proses berburu. Artinya, dia makan apa saja yang dia temukan. Masa berburu dan meramu dibagi menjadi dua, yaitu masa berburu meramu tingkat sederhana dan masa berburu meramu tingkat lanjut. Berikut adalah contoh dari alat-alat yang muncul pada masa berburu dan meramu, baik tingkat sederhana maupun tingkat lanjut. Yang pertama adalah bola batu. Bola batu digunakan untuk melempar buruan. Kapak perimbas. Kapak perimbas digunakan sebagai alat untuk merimbas kayu atau memotong kayu atau menghancurkan tulang. Kapak genggam dan proto kapak genggam fungsinya sama, yaitu adalah untuk membunuh hewan. Alat serpih. Biasanya alat serpih ini adalah untuk menyerpih atau untuk menguliti daging. Pahat genggam, sedangkan pahat genggam ini adalah untuk membuat peralatan-peralatan dari manusia purba pada masa itu. Nah, ini adalah fosil dari manusia purba. Homo erectus archaik, Homo erectus typical, dan Homo erectus progresif. Artinya bahwa manusia purba selalu mengalami evolusi. Ya, ini evolusinya. Masa berburu meramu tingkat lanjut. Pada masa berburu meramu tingkat lanjut ini, kehidupan sosial sudah mulai kompleks dengan munculnya lapisan-lapisan masyarakat, seperti adanya penguburan dengan bekal kubur tertentu. Artinya, mereka sudah mengenal sistem kepercayaan. Berikut adalah alatnya. Alat tulang dan tanduk. Serut, mikrolit, serpih belah, mata panah. Nah, berhubung di sini banyak sekali ditemukan alat-alat dari tulang, maka pada masa ini dikenal juga dengan bone kultur atau peradaban tulang. Sedangkan untuk aspek kepercayaan mengalami peningkatan yang signifikan karena mereka mulai mengenal penguburan. Nah, ini adalah contoh dari penguburan pada masa itu. Pada masa tersebut juga mengalami sistem pengembangan seni. Di antaranya munculnya lukisan dinding-dinding gua yang pada saat itu dapat dikatakan merupakan sebuah gambaran bahwa manusia sudah mengenal perasaan, yaitu adalah apabila 5 jari, maka mereka sedang bergembira,
Dan apabila 4 jari, maka mereka sedang bersedih karena kehilangan salah satu anggotanya. Budaya Huabin atau kita kenal dengan budaya Bakson Huabin biasanya dikenal dengan budaya batu karena hampir seluruh kebudayaan yang muncul pada masa itu adalah terbuat dari batu. Masa bercocok tanam. Pada masa bercocok tanam ini mulai ada sebuah revolusi cara pangan, ketahanan pangan dari manusia. Dari berburu dan meramu menjadi bercocok tanam. Dari yang tadinya mencari menjadi tidak hanya mencari, namun juga mulai bercocok tanam. Apa saja alatnya? Di antaranya ada beliung paruh, beliung persegi, kapak lonjong. Biasanya untuk beliung persegi digunakan sebagai alat cangkul, sedangkan kapak lonjong digunakan untuk membuat lubang pada tanah. Ini menandakan sudah ada usaha untuk mengolah tanah. Nah, kita kenal juga pertanian sistem ladang atau kita kenal sistem huma. Ini masih banyak digunakan di Kalimantan. Nah, ini adalah gambaran bahwa bangsa Indonesia sejak awal adalah dari Taiwan, kemudian masuk ke Filipina, dan kemudian menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh Asia Pasifik. Masa perundagian atau kita kenal dengan masa pertukangan. Pada masa pertukangan ini berkaitan erat dengan megalitik dan paleometalik. Ya, jadi berkaitan erat dengan masa batu, zaman batu yaitu megalitik, dan zaman logam yaitu paleometalik. Di sini ada nekara, ingat nekara. Nekara fungsinya adalah untuk alat tabuh dalam upacara adat, biasanya untuk memanggil hujan. Ada bejana, bejana biasanya untuk mengambil air, kapak rote, dan lain sebagainya. Sedangkan benda-benda megalitik diantaranya ada palung batu, ketik kubur batu, patung prajurit, dan dolmen. Untuk peti kubur, palung batu biasanya digunakan sebagai alat untuk menghormati orang yang sudah meninggal, yaitu sebagai penguburan. Sedangkan dolmen tempat untuk meletakkan sesaji. Demikian apa yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terus belajar, belajar, dan belajar. Semangat, semangat, semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.